Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar? Masih semangat belajar soal-soal TKA SDMI untuk tahun 2026? Yuk kita mulai. Ya, kali ini kita masih mempelajari soal-soal TKA untuk tingkat SD tahun 2026. Mata uji Bahasa Indonesia dengan kompetensinya yaitu pemahaman tekstual. Dan soal-soal ini disusun berdasarkan Perkebanas Kemendikdasmen nomor 047 tahun 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik atau TKA. Penulis dibuat oleh saya sendiri. Di sini saya sudah menyisipkan peraturan untuk kegiatan TKA. Jadi di sini soal-soal saya buat berdasarkan peraturan tersebut. Nah, untuk mata uji bahasa Indonesia ini ada 3 kompetensi, yaitu pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan evaluasi apresiasi. Untuk pemahaman tekstual tersendiri ini ada 4 subkompetensi. Ada mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan khusus dalam berbagai bidang, mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi, menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Yuk kita mulai satu persatu, kita kupas setiap subkompetensinya. Yang pertama, yang akan kita kupas adalah subkompetensi mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan khusus dalam berbagai bidang. Di sini untuk subkompetensi ini ada 5 soal. Tiap-tiap subkompetensi saya membuat 5 soal, sehingga dari 4 subkompetensi dalam kompetensi pemahaman tekstual ini ada 20 soal. Kita mulai dari subkompetensi yang pertama, soal pilihan ganda. Hutan mangrove adalah ekosistem unik yang tumbuh di sepanjang pantai tropis dan subtropis. Pohon-pohon bakau ini memiliki akar napas yang menjulang di lumpur, berfungsi sebagai filter alami yang menjernihkan air laut. Secara ekologis, hutan mangrove adalah habitat penting bagi berbagai jenis kepiting, ikan, dan burung. Selain itu, hutan ini memberikan manfaat mitigasi bencana. Saat terjadi gelombang besar atau tsunami, barisan pohon bakau berperan sebagai penghalang alami yang mengurangi dampak gelombang yang menghantam daratan. Oleh karena itu, konservasi hutan mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Yang pertama, kata yang memiliki makna khusus dalam bidang lingkungan atau bencana alam berdasarkan wacana di atas adalah yang A, manfaat. Manfaat itu adalah kata umum. B, ekosistem. Oke, ekosistem adalah kosakata khusus. Yang C, penghalang. Penghalang adalah kata umum. Dan yang D, konservasi adalah kosakata khusus. Jadi A, B, C, D sudah ada 2 kosakata khusus, yaitu ekosistem dan konservasi. Kita harus memilih salah satu mana yang paling betul. Nah, kalau ekosistem ini adalah kosakata khusus istilah di bidang ilmu alam, ya. Kemudian kalau konservasi, istilah teknis di bidang lingkungan yang merujuk pada upaya perlindungan. Baik, berarti jawabannya adalah D. Nomor 2. Pak Budi adalah seorang arsitek yang sedang merancang sebuah gedung. Ia menggunakan komputer untuk membuat denah bangunan. Dalam denah tersebut, ia menggambar fondasi, kolom, dan balok. Pak Budi juga menghitung luas lantai dan tinggi bangunan. Setelah denah selesai, ia akan memberikannya kepada kontraktor untuk memulai pembangunan. Di sisi lain, adik Pak Budi bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Ia sering menangani pasien dengan berbagai keluhan. Kemarin ia memeriksa seorang anak yang mengalami demam tinggi. Setelah melakukan diagnosis, ia memberikan resep obat antibiotik dan vitamin. Pertanyaan, manakah pasangan kata yang menunjukkan kosakata khusus dari bidang yang berbeda? A, denah, dan diagnosis.
Kita ketahui denah adalah kosakata khusus bidang arsitektur atau bangunan. Kemudian diagnosis. Diagnosis adalah kosakata khusus bidang kesehatan atau kedokteran. Oke. Sekarang kita lihat yang B. Fondasi dan kolom. Fondasi dan kolom dalam teks tersebut itu merupakan kosakata dalam bidang bangunan. Jadi keduanya yaitu fondasi dan kolom adalah kosakata bidang bangunan. Selanjutnya yang C, pasien dan resep. Sesuai dengan teks tersebut, keduanya yaitu pasien dan resep adalah kosakata bidang kesehatan. Kemudian yang D, arsitek dan kontraktor. Sesuai dengan teks, keduanya adalah kosakata bidang bangunan. Maka di antara A, B, C, dan D, yang paling benar, yang merupakan pasangan kata yang menunjukkan kosakata khusus dari bidang yang berbeda adalah A, yaitu denah dan diagnosis. Denah di bidang arsitektur atau bangunan, diagnosis di bidang kesehatan atau kedokteran. Baik. Kalau yang denah di bidang arsitektur tadi di dalam teks adalah merupakan profesi dari Pak Budi. Kalau diagnosis adalah profesi adik dari Pak Budi. Kemudian kita menuju ke soal nomor 3. Nomor 3. Di laboratorium sekolah, Ibu Ani sedang mengajarkan cara melakukan percobaan. Ia menyiapkan tabung reaksi, pipet, dan mikroskop di atas meja. Bu Ani meminta siswa untuk mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop. Setelah itu, siswa diminta menuangkan larutan ke dalam tabung reaksi dengan hati-hati menggunakan pipet. Percobaan itu bertujuan untuk melihat reaksi kimia yang terjadi. Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan kosakata khusus dalam bidang sains atau IPA yang digunakan dalam teks. Pernyataan yang pertama, laboratorium. Kita lihat laboratorium. Laboratorium adalah kosakata khusus dalam bidang sains atau IPA. Berarti jawabannya sesuai. Yang kedua, meja. Meja merupakan kosakata umum dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti yang pernyataan kedua, meja adalah tidak sesuai. Yang ketiga, pipet. Sesuai dengan teks, pipet adalah kosakata khusus dalam bidang sains atau IPA. Berarti sesuai. Yang keempat, larutan. Larutan juga merupakan kosakata khusus dalam bidang sains atau IPA. Berarti jawabannya sesuai. Menuju soal nomor 4. Petani di desa makmur menggunakan berbagai alat modern untuk meningkatkan hasil panen. Pak Tono menggunakan traktor untuk membajak sawah. Ia juga memakai pupuk organik dan pestisida untuk merawat tanaman padi. Sebelum menanam, Pak Tono melakukan pengolahan tanah agar subur. Setelah padi menguning, ia menggunakan mesin perontok untuk memisahkan gabah dan tangkainya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan penggunaan kosakata dalam teks. Yang pertama, kata traktor merupakan kosakata khusus bidang pertanian yang menggantikan kosakata umum alat pembajak. Nah, traktor ini adalah istilah khusus untuk alat pembajak modern. Berarti jawabannya benar. Yang kedua, kata menguning adalah kosakata khusus bidang pertanian.
menguning. Menguning itu adalah kosakata umum yang artinya perubahan warna, ya. Perubahan warna menjadi kuning, jadi menjadi kata menguning. Berarti jawabannya adalah salah. Yang ketiga, kata pestisida dan pupuk organik termasuk kosakata khusus bidang pertanian. Iya, pestisida dan pupuk organik adalah kata khusus dalam bidang pertanian. Jawabannya benar. Selanjutnya, kata perontok dalam teks memiliki makna yang sama dengan kata penumbuk. Benarkah perontok itu sama dengan penumbuk? Nah, perontok itu memisahkan gabah dari tangkai, bukan menumbuk. Jadi beda ya. Kalau menumbuk itu adalah dari padi ditumbuk sehingga menjadi beras. Oke? Berarti jawabannya salah. Selanjutnya untuk nomor 5 merupakan soal pilihan ganda kompleks MCMA atau multiple choice multiple answers. Ya, sehingga kalian bisa memilih jawaban yang benar lebih dari satu. Hampir sama dengan tadi pilihan ganda kategori ya, untuk memilih sesuai tidak sesuai atau benar atau salah ya. Baik, kita lihat di nomor 5. Ketika kita jatuh, luka harus segera dibersihkan. Pertama, cuci luka dengan air mengalir. Setelah bersih, olesi luka dengan cairan antiseptik. Cairan ini berguna untuk membunuh kuman. Langkah selanjutnya adalah menutup luka. Kita bisa menggunakan perban atau plester. Tujuannya adalah mencegah terjadinya infeksi. Berdasarkan teks di atas, manakah yang merupakan kosakata khusus dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan penanganan luka? Kalian boleh pilih satu atau lebih jawaban yang kalian anggap benar. Pernyataan pertama, cairan yang dipakai untuk membunuh kuman adalah antiseptik. Nah, di sini terdapat kosakata khusus yaitu antiseptik. Kosakata khusus dalam bidang kesehatan, antiseptik yang artinya cairan yang dipakai untuk membunuh kuman. Jadi pernyataan yang pertama benar. Sekarang pernyataan kedua. Luka ditutup menggunakan perban atau plester. Perban atau plester juga termasuk kosakata khusus dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan penanganan luka. Jadi, pernyataan yang kedua jawabannya benar. Pernyataan ketiga, luka harus dicuci dengan air bersih yang mengalir. Air bersih itu bukan kosakata khusus, tetapi kosakata umum. Jadi jawaban nomor 3 adalah tidak benar, tidak perlu dicentang. Kemudian yang keempat, penutupan luka bertujuan mencegah infeksi. Kosakata khusus dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan penanganan luka adalah infeksi. Infeksi artinya masuk dan berkembangnya mikroorganisme. Jadi pernyataan yang keempat adalah benar. Baik, kita melanjut ke subkompetensi yang kedua. Baik, subkompetensi yang kedua adalah mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Kita mulai untuk nomor 1 adalah soal pilihan ganda kompleks MCMA. Jadi boleh memilih pernyataan benar lebih dari satu. Ayo kita baca. Tumbuhan ini memiliki batang yang lunak dan berlapis-lapis.
Buahnya tumbuh bergerombol dan kulitnya berwarna kuning jika sudah matang. Daunnya lebar memanjang dan sering digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional. Setelah berbuah dan dipanen, pohon ini akan mati dan tunas baru akan tumbuh di sebelahnya. Hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Menurut kalian, ini pohon apa ya? Ya, pohon ini adalah pohon pisang. Kita lihat ke soal. Manakah ciri-ciri yang paling mendeskripsikan objek tumbuhan tersebut berdasarkan kosakata di atas? Pilih satu atau lebih jawaban yang kamu anggap benar. Yang pertama, ini yang diinginkan adalah ciri-ciri yang paling mendeskripsikan objek tumbuhan. Jadi ciri-ciri yang paling mendeskripsikan pohon pisang. Yang pertama, tumbuhan akan mati setelah berbuah dan dipanen. Kita simak, ya, dalam teks terdapat pernyataan bahwa setelah berbuah dan dipanen, pohon ini akan mati dan tunas baru akan tumbuh di sebelahnya. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Yang kedua, daunnya lebar, memanjang, dan berguna sebagai pembungkus. Ya, ada di baris yang kedua dan ketiga. Benar sekali, jawabannya adalah benar, kita centang. Yang ketiga, pernyataan ketiga, memiliki batang yang keras dan berkayu. Kita lihat di kalimat pertama, tumbuhan ini memiliki batang yang lunak dan berlapis-lapis. Jadi, pernyataan yang ketiga salah, tidak perlu dicentang, kita kosongi saja. Kemudian, di pernyataan yang keempat, buahnya tumbuh secara bergerombol. Buahnya tumbuh bergerombol ada di kalimat yang kedua. Jawabannya benar, jadi kita centang. Lanjut sekarang ke nomor 2, yaitu soal pilihan ganda kompleks kategori. Di sini kategorinya adalah sesuai dan tidak sesuai. Kita mulai. Monumen Nasional atau Monas adalah tugu peringatan yang terletak di Jakarta Pusat. Tugu ini didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Monas mulai dibangun pada tahun 1961 dan puncaknya setinggi 132 meter. Di bagian paling atas Monas terdapat lapisan emas yang berbentuk lidah api sebagai simbol semangat perjuangan yang tak pernah padam. Di bagian kaki Monas terdapat museum sejarah yang menampilkan diorama-diorama perjuangan bangsa. Setiap harinya Monas dikunjungi oleh ratusan wisatawan domestik dan mancanegara. Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan deskripsi bagian kaki Monas yang tersurat dalam teks. Yang pertama, pernyataan pertama, di bagian kaki tugu terdapat museum sejarah. Kita lihat di teks. Ya, di baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris yang ke-6 disebutkan di bagian kaki Monas terdapat museum sejarah. Ya, berarti pernyataan yang pertama sesuai. Sekarang pernyataan yang kedua. Museum tersebut berisi koleksi benda-benda antik dari Belanda. Di sini disampaikan bahwa museum sejarah yang menampilkan diorama-diorama perjuangan bangsa, bukan benda-benda antik dari Belanda.
Jadi pernyataan yang kedua adalah tidak sesuai. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Museum menampilkan patung-patung pahlawan revolusi. Yang ketiga, di museum itu bukan menampilkan patung-patung ya, tapi menampilkan diorama perjuangan bangsa. Berarti pernyataan yang ketiga tidak sesuai. Sekarang untuk pernyataan yang keempat. Museum Sejarah di kaki Monas menyajikan diorama perjuangan bangsa. Benar sekali, sesuai pernyataan. Di bagian kaki Monas terdapat museum sejarah yang menampilkan diorama perjuangan bangsa. Jawabannya adalah sesuai. Baik, kita lanjutkan anak-anak hebat. Masih semangat belajar? Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Untuk nomor 3, masih pilihan ganda kategori. Kiko adalah seekor burung nuri yang cerdas. Bulu Kiko berwarna hijau terang dan di bagian kepalanya terdapat sedikit warna merah. Ia memiliki paruh yang kuat dan bengkok, berguna untuk memecahkan biji-bijian keras. Kiko sangat suka berbicara, menirukan suara manusia. Ia bahkan bisa memanggil nama pemiliknya, Rina. Kiko tinggal di dalam sangkar besi berukuran besar yang diletakkan di teras rumah. Setiap pagi, Kiko diberi makan campuran buah-buahan manis dan biji bunga matahari. Pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan kebiasaan atau tingkah laku Kiko yang tersurat dalam teks. Berarti ini sudah menyebutkan bahwa yang diinginkan adalah kebiasaan atau tingkah laku ya. Padahal di teks ini ada selain kebiasaan dan tingkah laku, di sini disebutkan adalah ciri khusus dari burung Kiko tersebut ya. Ya. Kita lihat pernyataannya satu persatu. Pernyataan pertama. Kiko sangat suka berenang di kolam kecil. Kiko sangat suka berenang di kolam kecil. Di bacaan ini di teks tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa Kiko suka berenang di kolam kecil. Jadi jawabannya tidak sesuai. Nomor 2. Kiko memiliki paruh yang kuat dan bengkok. Kita lihat di kalimat pertama, di baris yang kedua terdapat tulisan ia memiliki paruh yang kuat dan bengkok, berguna untuk memecahkan biji-bijian keras. Nah, namun ia memiliki paruh yang kuat dan bengkok, ini bukan kebiasaan atau tingkah laku Kiko. Ini adalah ciri fisiknya Kiko. Berarti pernyataan yang kedua adalah tidak sesuai. Kita lanjut. Pernyataan yang ketiga. Kiko memiliki kemampuan untuk menirukan suara manusia. Kita lihat di baris yang keempat. Kiko sangat suka berbicara, menirukan suara manusia. Jawabannya adalah sesuai. Yang pernyataan keempat. Kiko diberi makan biji bunga matahari dan buah-buahan manis di sore hari. Kita lihat di pernyataan yang dibacaan di kalimat yang terakhir. Setiap pagi Kiko diberi makan campuran buah-buahan manis dan biji bunga matahari. Setiap pagi
Di pernyataan nomor 4 adalah di sore hari. Berarti jawabannya tidak sesuai. Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Kalian harus bisa betul-betul harus jeli, harus teliti apa yang diinginkan pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Lanjut nomor 4. Bacalah teks berikut. Aku adalah benda yang bersinar terang di langit gelap, meskipun ukuranku sangat kecil jika dilihat dari bumi. Aku memiliki cahaya sendiri. Aku tidak memantulkan cahaya dari benda lain. Suhu di permukaanku sangatlah panas. Aku tidak pernah tidur dan aku selalu berada sangat jauh. Menjadi pusat dari sistem tempat planet-planet berputar mengelilingiku. Tanpa kehadiranku, malam akan terasa terlalu gelap. Semua kosakata yang digunakan dalam teks mendeskripsikan sebuah benda angkasa. Benda apakah yang diceritakan berdasarkan ciri-ciri tersebut? Kita lihat satu persatu. Yang A, komet. Komet itu tidak memiliki cahaya sendiri. Komet hanya memancarkan cahaya saat mendekati matahari. Berarti komet tidaklah benar. Sekarang yang B, bulan. Bulan pun tidak memiliki cahaya sendiri. Ia bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Dan ia mengorbit bumi, bukan menjadi pusat tata surya. Berarti yang B, bulan, juga salah. Sekarang C, meteor. Meteor hanya berupa garis cahaya sesaat di atmosfer. Bukan benda langit permanen yang bersinar terang dengan panasnya sendiri. Berarti C juga salah. Sekarang yang D, bintang. Bintang bersinar terang di langit gelap. Bintang itu dia memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Kemudian bintang memiliki suhu permukaan yang sangat panas. Bintang salah satunya adalah matahari. Dia adalah sebagai pusat dari sistem planet-planet. Jawaban yang benar adalah D, bintang. Kita melanjutkan ke nomor yang 5. Bacalah teks fiksi berikut. Aku adalah makhluk hidup terbesar di planet ini. Meskipun aku bernapas dengan paru-paru dan menyusui anakku, seluruh hidupku kuhabiskan di kedalaman samudera yang luas. Aku bukan ikan, tetapi aku berenang dengan sirip dan ekor horizontal. Untuk berkomunikasi, aku mengeluarkan suara nyanyian yang bisa terdengar melintasi ribuan mil di bawah air. Aku sering melakukan perjalanan migrasi jauh setiap tahunnya. Pertanyaannya, hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup sepenuhnya di lautan dan dikenal sebagai mamalia raksasa berdasarkan kosakata dalam teks adalah hewan. Sekarang kita lihat yang A, hiu. Hiu juga besar ya ukurannya ya. Iya, namun hiu adalah ikan, bukan mamalia. Jadi hiu itu bukan mamalia ya, sehingga hiu tidak tepat. Sekarang yang B, anjing laut. Kalian pernah melihat anjing laut? Iya, anjing laut tidak terlalu besar ya, dan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam teks fiksi tersebut. Anjing laut juga salah. Sekarang yang C, lumba-lumba. Kita simak. Ya, lumba-lumba itu pun juga besar ya. Namun
Meskipun lumba-lumba itu juga mamalia laut, tetapi besarnya lumba-lumba itu lebih kecil daripada hiu dan daripada yang D, paus. Jadi yang C juga tidak benar. Sekarang yang D, paus. Ya, kita ketahui bahwa paus itu dikenal sebagai makhluk raksasa yang berada di samudra. Suara nyanyiannya terdengar melintasi ribuan mil. Ini yang paling tepat adalah paus. Paus itu mamalia, ya. Jadi yang sesuai dengan teks fiksi tersebut itu adalah paus. Jawabannya D. Baik, kita melanjutkan ke subkompetensi yang ketiga, yaitu subkompetensi menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Seperti di awal, Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam TKA untuk bahasa Indonesia itu ada 3 kompetensi. Kompetensi pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, yang ketiga adalah evaluasi dan apresiasi. Untuk video kali ini kita membahas kompetensi yang pertama, yaitu pemahaman tekstual. Di dalam pemahaman tekstual ada 4 subkompetensi, ya. Ya, lah kali ini yang sekarang ini tadi sudah membahas 2 kompetensi, sekarang menuju ke kompetensi yang ketiga, ya. Kita melanjut saja, kita mulai. Soal pilihan ganda kompleks MCMA, multiple choice, multiple answers. Jadi kalian mengerjakan memilih jawaban yang benar lebih dari 1. Bacalah teks informasi berikut. Pupuk kompos dapat dibuat dari sampah organik sisa rumah tangga. Langkah awalnya adalah mengumpulkan sampah organik seperti sisa sayuran dan kulit buah. Setelah itu, cacah atau potong sampah menjadi ukuran yang lebih kecil agar proses pembusukan lebih cepat. Selanjutnya, campurkan sampah cacahan dengan tanah dan sedikit air. Lalu memasukkan ke dalam wadah tertutup. Pastikan campuran ini diaduk setiap beberapa hari. Setelah sekitar 3 minggu, kompos akan siap digunakan untuk menyuburkan tanaman. Berdasarkan teks di atas, tahapan penting apa saja yang harus dimasukkan saat menyusun bagan alir proses pembuatan kompos? Bagan alur cara proses pembuatan kompos. Pilih 1 atau lebih jawaban yang kalian anggap benar. Kita mulai yang pertama, pernyataan pertama. Kompos dapat langsung digunakan setelah dikumpulkan. Kita simak di kalimat di baris yang kedua. Langkah awalnya adalah mengumpulkan sampah organik. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian setelah itu di baris yang ketiga, cacah atau potong sampah menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi yang pernyataan yang pertama, kompos dapat langsung digunakan setelah dikumpulkan, itu adalah tidak benar. Jadi setelah dikumpulkan, itu dicacah atau dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil terlebih dahulu. Selanjutnya dicampur tanah dan sedikit air, dimasukkan ke wadah tertutup. Kemudian setiap beberapa hari sekali diaduk. Setelah 3 minggu baru kompos bisa digunakan. Berarti yang A adalah tidak benar, ya. Kita biarkan saja. Sekarang yang B, mencacah sampah menjadi ukuran yang lebih kecil. Di baris yang ketiga, cacah atau potong sampah menjadi ukuran yang lebih kecil. Benar ya, ada dalam salah satu proses pembuatan kompos. Oke, sekarang yang ketiga. Campuran sampah diaduk setiap beberapa hari sekali. Kita lihat di baris yang
keenam, di situ terlihat jelas, tersurat dengan jelas, pastikan campuran ini diaduk setiap beberapa hari. Berarti prosesnya juga benar. Kita centang. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan sampah organik dan mencampurnya dengan air. Setelah sampah dikumpulkan sesuai dengan teks ya, setelah dikumpulkan, kemudian sampah itu dipotong, dicacah terlebih dahulu menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu baru dicampur dengan tanah dan air ya. Lah kemudian dimasukkan wadah tertutup. Seperti itu kan ya, berarti tidak mengumpulkan sampah organik dan mencampurnya dengan air. Setelah sampah organik dikumpulkan, selanjutnya dipotong. Berarti yang pernyataan keempat adalah tidak benar. Kita biarkan. Jadi dalam soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah 2, yaitu pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Kita centang ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Bacalah teks fiksi berikut ini. Udara pagi masih terasa sejuk, dan kabut tipis perlahan menghilang. Pak Tani Budi sudah mulai bekerja sejak matahari belum terbit sepenuhnya. Ia membawa cangkul menuju ladangnya yang terletak di tepi sungai kecil. Di belakang rumahnya, setiap hari Pak Budi selalu mengawali pekerjaannya dengan membersihkan saluran air agar tanaman padinya tidak kekeringan. Setelah itu, barulah ia mencangkul tanah. Data yang tepat untuk menyusun ikhtisar mengenai latar tempat, latar waktu, dan kegiatan awal Pak Budi adalah, kita lihat, pernyataan yang pertama, latar tempat rumah Pak Budi, latar waktu malam hari. Kita simak terlebih dahulu latar tempatnya. Latar tempatnya di baris ketiga terlihat jelas bahwa Pak Budi berada di ladangnya, berarti latar tempatnya adalah ladang. Latar waktunya terlihat jelas di awal teks ini adalah udara pagi masih terasa sejuk. Berarti latar waktunya adalah pagi hari. Pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua. Kegiatan awal membersihkan saluran air agar padi tidak kering. Kita simak di baris yang keempat ya. Baris yang keempat bahwa Pak Budi selalu mengawali pekerjaannya. Pak Budi selalu mengawali pekerjaannya dengan membersihkan saluran air agar tanaman padinya tidak kekeringan. Ya, benar sekali. Kita centang. Selanjutnya, pernyataan nomor 3. Kegiatan awal membawa cangkul dan langsung mencangkuli tanah. Kita lihat di kalimat yang terakhir ya. Yang ketiga dulu. Yang keempat terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 ya. Pak Budi selalu mengawali pekerjaannya dengan membersihkan saluran air agar tanaman padinya tidak kekeringan. Setelah itu barulah ia mencangkuli tanah. Berarti kegiatan awal itu adalah membersihkan saluran air terlebih dahulu. Mencangkul itu adalah yang kedua, yaitu setelah membersihkan saluran air. Berarti pernyataan yang ketiga adalah salah. Pernyataan yang keempat. Latar tempat ladang. Ya, betul. Kemudian latar waktunya pagi hari terlihat dalam kata
udara pagi. Betul, berarti pernyataan yang keempat adalah benar. Baik anak-anak hebat, masih semangat dalam belajar? Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Proses ini dimulai ketika seekor kupu-kupu dewasa bertelur di daun tanaman tertentu. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi larva atau yang kita kenal dengan ulat. Ulat ini sangat rakus dan terus makan hingga tubuhnya membesar. Selanjutnya, ulat akan berhenti makan dan mencari tempat berlindung untuk menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong terjadi perubahan bentuk yang menakjubkan. Akhirnya, setelah masa pupa selesai, kepompong akan terbuka dan muncullah kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Jika kamu diminta membuat bagan alir sederhana untuk menjelaskan daur hidup kupu-kupu berdasarkan teks di atas, urutan tahapan yang paling tepat apa? Yuk kita simak bersama-sama. Urutannya yang pertama adalah proses dimulai ketika seekor kupu-kupu dewasa bertelur. Yang pertama bertelur kita lingkari. Kemudian setelah beberapa hari telur akan menetas menjadi larva. Yang kedua larva kita lingkari. Selanjutnya larva disebut juga dengan ulat. Ulat ini sangat rakus dan terus makan hingga tubuhnya membesar. Selanjutnya ulat akan berhenti makan dan mencari tempat berlindung untuk menjadi pupa atau kepompong. Pupa kita lingkari pupanya. Kemudian di dalam kepompong terjadi perubahan bentuk yang menakjubkan. Akhirnya setelah masa pupa selesai, kepompong akan terbuka dan muncullah kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Kupu-kupu dewasa kita lingkari. Baik, kita menemukan urutannya yang benar adalah pertama bertelur. Yang kedua larva atau disebut dengan ulat, larva. Yang ketiga pupa atau kepompong, pupa. Yang keempat kupu-kupu dewasa. Jawaban yang paling benar adalah, kita simak ABCD. Telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Iya, jawaban yang benar adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nomor 4 berarti masih berhubungan dengan teks tentang metamorfosis sempurna dari kupu-kupu ya. Informasi inti yang wajib ada dalam sebuah ikhtisar mengenai daur hidup kupu-kupu adalah, kita simak A, B, C, D. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu soal bacaannya ya biar lebih jelas. Baiklah. Nah, ini sudah Ibu taruh. Iya, untuk bacaannya. Baik. Di sini bacaannya Ibu taruh di bawahnya. Kita lihat informasi inti yang wajib yang ada dalam ikhtisar mengenai daur hidup kupu-kupu. Yang A, kupu-kupu dewasa yang rakus makan hingga tubuhnya membesar lalu mencari daun untuk bertelur. Ya, pertanyaannya adalah ikhtisar. Anak-anakku, ikhtisar itu artinya ringkasan singkat yang memuat pokok-pokok dari isi sebuah teks ya. Kemudian ikhtisar itu ada ciri-cirinya. Yang pertama harus menyajikan inti dari teks tersebut. Yang kedua, ikhtisar itu disusun dengan bahasa sendiri yang mudah untuk dibaca ya. Namun isinya itu isi inti dari teks tersebut. Yang ketiga, tentunya ikhtisar itu lebih pendek daripada teks aslinya. Yang keempat, urutannya di dalam teks itu harus sesuai dengan teks ya. Kita lihat jawabannya. Yang A, kupu-kupu dewasa rakus
makan hingga tubuhnya membesar lalu mencari daun untuk bertelur. Berarti ini hanya menyampaikan salah satu prosesnya saja, ya, yaitu saat menjadi ulat atau larva. Larva atau ulat itu rakus sehingga tubuhnya membesar, ya. Berarti yang A tidaklah tepat. Selanjutnya yang B. Proses metamorfosis sempurna yang mencakup 4 tahapan utama, telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ya, kita lihat metamorfosis sempurna dimulai ketika seekor kupu-kupu bertelur, kemudian menetas menjadi larva atau ulat, setelah itu menjadi pupa atau kepompong, dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, yang B betul ya, kita centang sementara, kita centang menjadi dengan warna kuning karena ini sementara. Ya, karena kita tidak tahu yang C dan D itu apakah ikhtisarnya akan jauh lebih baik atau tidak. Sekarang yang C, telur menetas menjadi larva yang rakus, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang terbang. Ini urutannya betul ya, telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa, akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang terbang bebas. Ini betul urutannya. Tapi kalau dibandingkan B dan C, karena yang diinginkan adalah ikhtisar ya, ikhtisar. Sehingga yang B dan C menurut Ibu ya, karena yang diinginkan ikhtisar tadi, ikhtisar itu adalah ringkasan singkat yang memuat pokok isi sebuah teks. Lah kalau yang C ini tidak ada kata proses metamorfosis sempurna. Jadi langsung urutannya ya. Jadi yang C ini menurut Ibu kuranglah tepat ya. Berarti sementara ABC yang paling tepat adalah yang B. Oke? Baik. Sekarang kita lihat yang D. Perubahan bentuk menakjubkan yang terjadi dalam kepompong setelah ulat berhenti makan dan hanya mencari tempat berlindung. Lah, yang D pun ini hanya menjelaskan salah satu prosesnya saja. Padahal yang diinginkan adalah ikhtisar. Ikhtisar itu harus memuat inti dari teks ya, berarti yang paling lengkap. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Nomor 5 juga masih berhubungan dengan teks fiksi tentang metamorfosis sempurna hewan kupu-kupu. Nomor 5. Berdasarkan teks, fase di mana makhluk hidup tersebut berhenti makan dan fase di mana ia mulai terbang secara berturut-turut adalah fase, kita lihat di teks. Fase berhenti makan ada di baris kelima ya. Ulat akan berhenti makan dan mencari tempat berlindung untuk menjadi pupa. Berarti fase makhluk hidup tersebut berhenti makan itu adalah fase pupa. Kemudian yang kedua, fase ia mulai terbang. Kita lihat di baris yang terakhir, dan muncullah kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Berarti ini fase kupu-kupu dewasa. Artinya di sini adalah pupa dan kupu-kupu dewasa. Ada di opsi yang C. Jawabannya adalah C. Baiklah anak-anak hebat. Yeay, sekarang kita masuk ke subkompetensi yang keempat atau yang terakhir dalam kompetensi pemahaman tekstual. Subkompetensi mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Masih semangat belajar anak-anak hebat? Luar biasa. Ayo kita lihat teks untuk subkompetensi yang keempat ini. Di sini ada teks untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi di sini
nomor 1 sampai nomor 5 adalah dari sebuah teks. Candi Borobudur, warisan dunia. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra. Pembangunannya selesai sekitar tahun 825 Masehi. Candi ini memiliki 9 teras berundak, 6 teras berbentuk bujur sangkar, dan 3 teras berbentuk lingkaran. Pada setiap teras terdapat relief indah. Relief itu menceritakan kisah kehidupan Buddha. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik. Abu itu berasal dari letusan Gunung Merapi. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali candi ini. Ia memulai upaya pemugaran. Pemugaran besar-besaran dilakukan lagi pada tahun 1970-an. Pemugaran ini didukung oleh UNESCO. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia. Borobudur menjadi tujuan utama wisata di Indonesia. Setiap tahun, ribuan turis dari dalam dan luar negeri datang berkunjung. Mereka belajar sejarah dan menikmati keindahan arsitekturnya. Candi ini adalah kebanggaan bangsa, kita harus menjaga kelestariannya. Berdasarkan informasi tersurat dalam teks, sebagaimana subkompetensi keempat adalah mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Jadi nomor pertama ini pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersurat dalam teks, gabungan fakta yang paling tepat mengenai penemuan kembali dan penetapan status Borobudur adalah, pertanyaannya, penemuan kembali dan penetapan status Borobudur. Untuk memudahkan, Ibu akan menaruh teksnya di dalam satu halaman. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang A. Yang A, Borobudur ditemukan kembali oleh dinasti Shailendra pada tahun 825 Masehi. Kita lihat, Borobudur ditemukan kembali oleh dinasti Shailendra. Kita lihat di baris yang ketiga. Ya. 825 itu bukan ditemukan kembali, tapi pembangunannya selesai sekitar tahun 825 Masehi. Jadi 825 itu pembangunannya, bukan ditemukan kembali. Yang selanjutnya ditetapkan UNESCO pada tahun 1970. Ditetapkannya ada di paragraf kedua baris yang keempat. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia. Tahunnya 1991. Berarti A sudah jelas salah. Sekarang yang B. Sir Thomas Stamford Raffles menemukan candi pada tahun 1814 setelah terkubur abu vulkanik dan kemudian didukung UNESCO dalam pemugaran tahun 1970. Kita lihat dulu. Sir Stamford Raffles menemukan candi. Kita lihat di paragraf yang kedua, baris yang kedua. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali candi. Ya. Kita lihatnya dimulai dari baris yang pertama di paragraf yang kedua.
Di sini tertulis Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik. Abu itu berasal dari letusan Gunung Merapi. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali candi ini. Artinya, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan candi pada tahun 1814 setelah candi itu terkubur abu vulkanik. Pernyataan yang pertama benar ya untuk penemuan kembali ya oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Oke, sekarang penetapan status Borobudurnya. Kemudian didukung UNESCO dalam pemugaran tahun 1970. Lah, pernyataan yang B ini adalah benar ya. Oke. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat yang C. Coba, barangkali ada yang lebih benar lagi. Candi ditemukan kembali setelah terkubur letusan Gunung Merapi dan ditetapkan sebagai tujuan utama wisata oleh Sir Stamford Raffles. Yang C itu jelas salah ya. Kalau Raffles ini menemukan dan memulai pemugaran. Raffles ini tidak menetapkan Borobudur sebagai tujuan utama wisata karena di teks ini hanya menyebutkan bahwa Borobudur menjadi tujuan utama wisata. Tidak disebutkan siapa yang menetapkan ya. Oke. Kemudian yang D, penetapan Borobudur sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991 didahului dengan pemugaran pertama yang dilakukan tahun 1814. Ini tidak sesuai dengan pertanyaan dalam teks karena yang ditanyakan dalam teks adalah penemuan kembali dan penetapan status Borobudur. Jadi yang paling tepat adalah tetap yang B. Kita lanjut di nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai deskripsi visual teras Candi Borobudur berdasarkan informasi tersurat dalam teks adalah, kita lihat untuk menentukan deskripsi visual yang ditanyakan adalah deskripsi visual teras Candi Borobudur. Ya, Ibu akan menaruh teksnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah deskripsi visual teras. Kita lihat yang A. Nah, yang A, seluruh teras berjumlah 9 dan semuanya memiliki bentuk bujur sangkar. Kita lihat candi memiliki 9 teras. Ya, betul. Kemudian semuanya memiliki bentuk bujur sangkar. Kita lihat di baris yang keempat. 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 teras berbentuk lingkaran. Jelas yang semuanya memiliki bentuk bujur sangkar, yang A itu salah. Baik. Yang B, jumlah teras berbentuk lingkaran lebih banyak daripada teras berbentuk bujur sangkar. Kita simak di baris keempat, 6 teras berbentuk bujur sangkar. Berarti yang berbentuk bujur sangkar 6. Kemudian yang berbentuk lingkaran adalah 3. Yang B, jumlah teras berbentuk lingkaran lebih banyak daripada teras berbentuk bujur sangkar. Yang B salah karena yang berbentuk lingkaran lebih sedikit. Karena yang berbentuk lingkaran adalah 3, yang berbentuk bujur sangkar adalah 6. Jadi 3 itu lebih sedikit daripada 6. Yang B salah. A dan B salah. Kemudian yang C, candi ini memiliki 9 teras berundak. Kita lihat di baris yang ketiga. Candi ini memiliki 9 teras berundak, betul? Dengan 3 di antaranya berbentuk lingkaran. Yang berbentuk lingkaran berapa? 3. 3 teras berbentuk lingkaran, betul. Berarti yang C adalah benar. Tapi kita simak dulu yang D. Teras paling atas berbentuk bujur sangkar dan memiliki relief yang menceritakan kisah kehidupan Buddha.
Di sini tidak disebutkan bahwa teras paling atas berbentuk bujur sangkar dan teras berbentuk bujur sangkar itu memiliki relief yang menceritakan kisah kehidupan Buddha. Disebutkan di sini hanya pada setiap teras ya, bukan teras paling atas yang berbentuk bujur sangkar. Pada setiap teras terdapat relief yang indah. Relief itu menceritakan kisah kehidupan Buddha. Jadi setiap teras, bukan hanya teras paling atas yang berbentuk bujur sangkar. Berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan teks, manakah informasi tersurat yang menjelaskan ciri-ciri umum Candi Borobudur sebagai bangunan keagamaan dan bersejarah? Pilih satu atau lebih jawaban yang kamu anggap benar. Ya, kita Ibu sematkan dulu teksnya ya. Oke, kita coba membahas yuk. Di sini pertanyaannya adalah, manakah informasi tersurat yang menjelaskan ciri-ciri umum Candi Borobudur ya? Ciri-ciri umum Candi Borobudur. Yang pertama, candi ini dibangun pada masa dinasti Shailendra. Kita lihat di baris yang pertama. Candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Sekarang pernyataan nomor 2. Candi ini sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Pernyataan candi ini sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Di sini ingat lagi anak-anakku bahwa pertanyaannya adalah ciri-ciri umum Candi Borobudur ya. Kalau pernyataan yang kedua, candi ini sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, ini adalah peristiwa yang menimpa candi. Sebagai kondisi candi, bukan ciri umum atau karakteristik intrinsik dari Candi Borobudur. Berarti nomor 2 adalah tidak tepat, tidak usah dicentang. Nomor 3, pernyataan yang ketiga. Candi ini dikenal sebagai candi Buddha terbesar di seluruh dunia. Mari kita simak di baris yang kedua. Baris pertama dan kedua kita baca. Di kalimat kedua kita baca, candi ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Berarti ini benar untuk pernyataan yang ketiga. Untuk itu kita centang. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Candi ini memiliki relief yang secara spesifik menceritakan kisah kehidupan Buddha. Kita lihat bersama-sama di paragraf pertama di baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, baris kelima. Pada setiap teras terdapat relief indah. Relief itu menceritakan kisah kehidupan Buddha. Benar sekali. Berarti pernyataan yang keempat adalah benar, sehingga kita centang. Lanjut anak-anak hebat, kita ke soal nomor 4. Masih dengan bacaan yang sama, yaitu teks tentang Candi Borobudur. Jika kamu ditugaskan membuat daftar kronologi peristiwa bersejarah Borobudur, pilihlah semua urutan waktu dan peristiwa yang sesuai dengan informasi yang tersurat dalam teks. Nah, pertanyaannya ini adalah tersurat dalam teks, berarti nanti jawabannya pasti yang ada di dalam teks tersebut.
Ibu sematkan kembali teksnya, teks Candi Borobudur ya. Baik, kita lanjut membahas pernyataan-pernyataan yang ada. Yang pertama, sebelum 1814 candi ini terkubur abu vulkanik. Berarti sebelum 1814 candi ini terkubur abu vulkanik. Mari kita lihat di paragraf yang kedua. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik. Abu itu berasal dari letusan Gunung Merapi. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali candi ini. Artinya, Raffles ini menemukan 1814. Jadi candi ini terkuburnya sebelum 1814. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, sebelum 1814, candi ini terkubur abu vulkanik. Ya, pernyataan yang pertama adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Sekitar 825 Masehi, Sir Thomas Stamford Raffles memulai pemugaran awal. Kita lihat di teksnya. Di sini di paragraf yang kedua, kemudian di baris yang ketiga, ia memulai upaya pemugaran. Pemugaran besar-besaran dilakukan 1970. Oh, bukan ini ya. Berarti kita lihat di paragraf kedua, dimulai dari awal saja. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik. Abu itu berasal dari letusan Gunung Merapi. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan kembali candi ini. Ia memulai upaya pemugaran. Berarti Raffles memulai upaya pemugaran itu di tahun 1814. Lah, di pernyataan nomor 2 sekitar 825 Masehi. Ini tentu tahunnya terpaut sangat jauh ya. Iya. Sekarang bahwa Raffles menemukan candi itu 1814 dan memulai upaya pemugaran bukan 825 Masehi. Berarti pernyataan nomor 2 adalah salah. Lanjut pernyataan nomor 3. Tahun 1970-an, pemugaran besar-besaran dilakukan dengan dukungan UNESCO. Kita simak di paragraf kedua di baris yang ke-1, 2, 3. Baris ketiga kita lihat pemugaran besar-besaran dilakukan lagi pada tahun 1970-an. Sama ya dengan pernyataan nomor 3. Tahun 1970-an pemugaran besar-besaran dilakukan dengan dukungan UNESCO. Pemugaran ini didukung oleh UNESCO. Betul sekali, berarti pernyataan nomor 3 adalah benar. Selanjutnya pernyataan nomor 4. Setelah 1991, Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kita simak di paragraf kedua kalimat baris yang ke-1, 2, 3, baris keempat. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia. Pada tahun 1991. Di pernyataan tertulis setelah 1991. Sehingga pernyataan nomor 4 adalah salah karena setelah 1991, padahal di teks tertulis pada tahun 1991. Yang namanya setelah 1991 kan berarti 1992, 1993, betul kan? Iya. Berarti pernyataan yang keempat salah. Walaupun hanya dengan kata setelah
angkanya tahun sama 1991 tapi maknanya sudah berbeda karena di pernyataan pada tahun 1991. Berarti di tahun 1991, bukan setelah 1991. Kalau setelah 1991 artinya 1992 dan seterusnya. Begitu anak-anak hebat semua. Jadi untuk nomor 4 yang pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama dan yang ketiga. Pernyataan kedua dan keempat adalah salah. Kita lanjut di nomor yang kelima. Informasi, terdapat 3 teras berbentuk lingkaran dan 6 teras berbentuk bujur sangkar. Paling tepat dikategorikan sebagai apa? Ibu sematkan teksnya, ya sudah. Sekarang pertanyaannya adalah terdapat 3 teras berbentuk lingkaran dan 6 teras berbentuk bujur sangkar. Ini dikategorikan sebagai apa? Kita lihat yang pertama, latar belakang sejarah pembangunan. Kalau latar belakang sejarah pembangunan, ini harusnya informasinya tentang waktunya pembangunan atau dinasti Shailendra. Berarti yang pertama adalah salah. Yang kedua, keterangan fungsi utama candi. Kalau keterangan fungsi utama candi, ini informasinya tentang fungsinya candi tersebut sebagai tempat ibadah umat Buddha atau menceritakan reliefnya, karena reliefnya kan menceritakan tentang kehidupan Buddha ya. Oke, sekarang yang ketiga, deskripsi struktur fisik bangunan. Nah, yang ketiga ini karena pernyataannya deskripsi struktur fisik bangunan, maka ini menurut Ibu adalah yang paling tepat karena ini mengenai bentuk bangunannya, jumlah terasnya, itu sebagai deskripsi struktur fisik bangunan. Yang keempat, peran candi sebagai destinasi wisata. Ini informasi-informasi tentang turis dan pariwisata. Berarti untuk nomor 5 jawabannya adalah yang latar belakang sejarah pembangunan tentunya salah. Yang kedua, keterangan fungsi utama candi itu salah. Yang ketiga, deskripsi struktur fisik bangunan benar. Yang keempat, peran candi sebagai destinasi wisata adalah salah. Demikian 20 soal untuk pemahaman tekstual. Ibu sampaikan kembali bahwa di TKA untuk tingkat SD dan tingkat MI ya, untuk bahasa Indonesia itu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah pemahaman tekstual, yang kedua pemahaman inferensial, yang ketiga evaluasi dan apresiasi. Untuk pemahaman tekstual ada 4 subkompetensi. Nah, keempat subkompetensi sudah Ibu sampaikan di 20 soal ini, sehingga kalian nantinya ketika mengerjakan harus benar-benar cermati pertanyaannya. Karena yang pertama ini pemahaman tekstual, maka soal-soal itu berdasarkan teks, baik teks informasi maupun teks fiksi ya. Betul-betul harus dicermati pertanyaannya apa. Seperti tadi di nomor yang keempat, subkompetensi yang keempat itu disampaikan setelah 1991, padahal di teks itu adalah pada tahun 1991. Itu maknanya sudah berbeda jauh ya, seperti itu. Ayo kita, semakin kalian belajar soal-soal TKA, semakin kuat analisis kalian ya. Semangat belajar, jangan pernah menyerah. Kita harus tangguh, harus belajar dengan semangat. Selalu mengerjakan soal-soal latihan untuk TKA yang sesuai berdasarkan dengan peraturan dari pemerintah, yaitu Perkabanas Kemendikdasmen nomor 047. Semuanya tertuang di situ, sehingga pada saatnya TKA tidak ada lagi bahwa aduh yang saya pelajari tidak keluar. Itu tidak mungkin karena itu sudah menjadi peraturan ya. Jadi Ibu membuat soal-soal itu berdasarkan itu karena di
peraturan tersebut di bawahnya ada salinan lampiran yang memuat seluruhnya, mata ujinya, materinya, bentuk soalnya seperti apa, kemudian untuk bahasa Indonesia yang diujikan apa saja, kompetensinya, subkompetensinya, untuk matematika juga apa saja, seperti itu ya. Kemudian di salinan lampiran juga ada contoh-contoh soalnya. Jadi soal-soal yang Ibu sampaikan di sini di 20 soal itu sudah sesuai dengan aturan Perkabanas Kemendikdasmen nomor 047. Semangat untuk kalian semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.